Kembali dengan Caraka Channel, Carita Rakyat Kampung, mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga dulur Kabupaten Bandung, orang Sunda, Jawa Barat. Pak Penakdi di Caraka Channel YouTube Podcast, mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Alhamdulillah, dangat ayeuna urang kado kasumpingan salah satu pemantau, bukan tokoh dan ahli pendidikan, karena beliau adalah sainsnya berdasarkan dari engineer. Betul. Beliau ini seorang insinyur, tapi dia memantau yang namanya pendidikan yang ada di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung. Seperti apa? Kita kenalkan saja, beliau adalah Kang Asli. Beliau warga masyarakat yang memang peduli akan pendidikan, yang kita akan dengarkan seperti apa, dan kita langsung saja tanyakan pendidikan PPDB ini seperti apa, Kang. Baik, ya, saya akan sampaikan bahwa pertama dari perundang-undangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989, di situ bahwa pemerintah diamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kemudian di pasal 31.1 atau ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian ayat 2-nya bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai oleh negara. Kemudian ayat 4-nya itu bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan itu minimal 20%-nya dari APBN. Berarti itu sudah menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerataan pendidikan. Nah, justru dengan PPDB yang sekarang itu adalah pola pendidikan yang tidak merata atau tidak ada pemerataan dan tidak beranjaskan kepada keadilan sosial kemasyarakatan. Artinya begini, bila mana suatu saat sekolah itu memang jauh dari pelosok atau kampung atau desa, maka si anak tersebut tidak bisa masuk. Maka justru banyak minusnya. Mungkin dulu dengan PPDB ini adalah salah satu antisipasi untuk mengurangi kemacetan di kota, karena banyak siswa urban yang dari kampung untuk ke kota untuk hanya sekolah, yang diantar orang tuanya, kemudian bisa menimbulkan kemacetan. Justru itu hal biasa, tetap aja macet ya macet. Justru yang ngeri lagi bagi saya, dengan PPDB ini memunculkan polemik dan polemik dan masalah di masyarakat. Betul. Kenapa? Karena ada asumsi dari masyarakat itu adalah pendidikan mahal. Pendidikan begitu mahal. Kenapa? Karena yang tidak masuk zonasi itu bisa menggunakan uang. Nah, saya pernah ditanya sama anggota dewan dari Komisi 5, harus ada barang bukti, kan? Kalau saya mau barang bukti, orang muridnya atau anaknya yang memang masuk, leres, Kang. Itu nggak mau dia pakai memberikan barang bukti karena takut, kan gitu. Karena takut. Nah, kalau menurut saya gampang sebenarnya, tinggal datangi sekolah. Kalau yang di Kabupaten Bandung, apakah SMA Ceko, apakah SMA Semar, apakah SMA Cileunyi, atau SMA Pangalengan, atau SMA Banjaran, kita buka, lihat database-nya. Yang anehnya, berarti yang di atas 1 kilo itu nggak keterima. Justru orang yang terdekat yang 1 kilo, yang 2 kilo nggak keterima. Aneh yang orang 5 kilo itu bisa keterima. Ada sesuatu apa ini, kan gitu. Dan ini bukan satu orang, ini banyak, bisa buka dari database. Kalau seandainya orang nggak mau ada saksi, nggak ada yang mau memberikan, tinggal buka database, sebenarnya gampang itu, Kang. Jadi tinggal buka database, nanti kelihatan, oh ini jalur prestasi, prestasinya mana? Karena ada salah satu siswa juga yang tahun 2023 sekarang, dia mengikuti PPDB dengan jalur prestasi. Bisa mengedukasi. Kebetulan anak ini anak pembantu rumah tangga, kasihan sekali. Ibunya sudah tua, bapaknya pun udah kurang lebih setengah abad lebih, 60 tahun lebih lah. Dia prestasi poli antar klub juara 2 se-Jawa Barat. Itu tidak bisa masuk. Nah, justru kriteria prestasi itu seperti apa di bidang olahraga, prestasi di bidang sains seperti apa, prestasi di bidang nilai rapot
itu harus seperti apa. Itu tidak ada transparansi dan sosialisasi daripada pihak sekolah. Nah itu yang bikin ngeri lagi. Justru dengan PPDB ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial, bahwa orang yang tidak punya uang itu tidak bisa masuk negeri, tapi orang yang punya uang itu walaupun jaraknya jauh itu bisa masuk karena menggunakan uang. Kita buka-bukaan aja. Nah, ini kan di live kan ya, apa di share ya. Silahkan Anda komen. Silahkan Anda komen. Bener nggak apa yang saya catat? Kan? Betul. Itu yang bagi Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan se-Indonesia bahkan. Karena ini nanti diekspos ke publik ya, Kang ya. Ya betul. Betul. Kedua daripada itu, justru banyak minusnya. Artinya begini, dengan sistem PPDB ini bisa menimbulkan tadi calon para koruptor baru. Karena calon para koruptor baru yang mana nanti si anak ini akan punya mindset bahwa saya masuk ke sekolah negeri ini karena pakai uang. Maka ini menjadikan mindset di anak tersebut, suatu saat saya jadi aparatur negara, apakah ASN, TNI, Polri, maka dia akan menghalalkan segala cara. Saya juga dulu menghasilkan uang seperti ini, saya juga harus menghasilkan uang seperti ini, karena dulu juga saya ke sekolah masuk pakai uang. Itulah pendidikan di Indonesia. Begitu bobroknya pendidikan. Maaf sekali, saya bukan menjelekkan, tapi sosialisasi, coba lihat share nanti ke atau enggak orang-orang dirjen pendidikan, apa yang terjadi di masyarakat. Ini seakan-akan diam saja menurut saya. Tidak ada baik Komisi 10 yang membawahi pendidikan, DPR MPR RI, baik Komisi 5 DPRD provinsi, seakan-akan tutup telinga tutup mata kan gitu. Ada sesuatu apa? Bahkan yang teranehkan lagi itu berdasarkan peraturan gubernur dan peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya, masa jabatan kepala sekolah itu 4 tahun kan. Ini ada yang sudah 6 tahun tidak digeser-geser, padahal banyak kepala sekolah itu di Jawa Barat, kenapa tidak digeser kan gitu? Ada sesuatu apa? Sehingga berasumsi, berandai lagi, maaf sekali nih. Jadi ini ada gratifikasinya, ada royaltinya gitu. Kita buka-bukaan. Justru saya kayak seperti di Rancaikek ini, saya mengajukan sekolah USB baru Seman 2 Rancaikek itu udah 2 tahun kan. Tidak ada sosialisasi dan realisasinya sampai sekarang. Justru padahal tadi 20%-nya dalam ayat 4 pasal 31 Undang Dasar 1945 bahwa 20%-nya anggaran dari APBN kan gitu. Ini Rancaikek itu sudah overload. Kenapa? Dengan populasi penduduk kurang lebih sekitar antara 185.000 sampai 189.000, dengan sekolah SMP swasta dan negeri kurang lebih sekitar 29 SMP ditambah 1 USB yang baru SMP Negeri 5, ini berarti 30 SMP, dan hanya terfasilitasi sekolah negeri itu SMK 1, kemudian SMA itu hanya 1, Seman itu hanya 1. Saya mengajukan untuk 2, padahal tidak perlu beli, tanahnya udah ada, dihibahkan dari kepala desa. Justru kita normatif menggunakan feasibility study, uji kelayakan, layakkah di sini? Ternyata itu bisa menampung dari 5 desa, Solokan Jeruk bisa, Sukamana, Tegal Sumedang, Rancaikek Kulon, Bojongloa, dan Rancaikek juga, Rancaikek Wetan, yang tidak terserap dari jalur zonasi itu jauh. Dan ada 2 perumahan di situ, 2 perumahan yang memang populasi penduduknya udah mulai banyak juga. Ini belum realisasi sampai sekarang. Gak ngerti saya. Justru yang ngeri lagi, pada saat saya mengajukan itu, pansus itu mengajukan SMP Negeri 5 itu dengan kebijakan bupati, yaitu berdekatan, berarti orang dinas pendidikan kabupaten tidak melaksanakan yang namanya feasibility study. Itu dengan SMP 1 berdekatan di bawah 2 km, dengan SMP 4 di bawah 2 km. Sedangkan yang dibutuhkan itu yang namanya di Rancakek yang bukan SMP, sebenarnya sekolah dasar, itu jauh kan gitu. Padahal kami udah suguhkan, nanti berdekatan di situ, kapan terserapnya orang kampung, kapan terserapnya warga masyarakat kampung desa yang tidak terserap oleh PPDB. Justru kebanyakan hasil survei kami lagi, kalau seandainya ini pendirian sekolah itu udah dikaitkan dengan politik, ngeri banget. Pendidikan sudah dijadikan politik, itu ngeri banget. Betul.
betul betul. Itu ngeri. Kalau pendidikan harus seperti itu, wah, ada apa dengan Indonesia? Kemudian ya begitu mahal pendidikan, orang mau sekolah itu begitu mahal. Nah, ini silahkan komen nanti ya. Takut saya memang berandai dan berasumsi saja. Ini silahkan komen. Gak usah takut, Anda ungkapkan yang terjadi seperti apa, silahkan Anda nanti komen ya. Dan yang ngeri lagi, itu pendidikan berarti tidak ada yang namanya feasibility study. Studi kelayakan layak tidak. Sehingga kalau seandainya normatif, karena pansus itu sudah melakukan feasibility study, studi kelayakan layak tidak. Daya serapnya bagaimana? Nanti bisa menyerap berapa desa yang jauh dari zonasi. Bahkan saya berasumsi untuk penerimaan murid jarak jauh aja bisa di atas 500, Kang. Bisa di atas 500 untuk yang penerimaan murid jarak jauh. Jadi penerimaan murid jarak jauh itu sekolah udah di-SK-kan untuk dibangun, sekolahnya belum jadi, itu dititipkan di sekolah-sekolah terdekat kan gitu, sekolah-sekolah SMP yang terdekat atau SMA yang terdekat. Nah, itu yang ngeri lagi. Pendidikan dikaitkan dengan politik kan gitu. Bukan berdasarkan asumsi daripada pansus, karena pansus sudah melakukan feasibility study, studi kelayakan, sehingga nanti kalau seandainya tidak normatif maka tidak akan tepat guna, tidak berdaya guna, dan tidak berhasil guna. Kalau itu terjadi, wah ngeri banget. Pendidikan yang tidak tepat sasaran. Jadi yang dibutuhkan harusnya di Rancakih yang itu sekolah dasar dibangun SMP, padahal berdekatan dengan SMP 1, berdekatan dengan SMP 4. Kapan yang namanya di Bobodolan, Sukamana, kemudian Rancakih Kulon, Sukamana, Tegal Sumedang, Tanggeng, dan sebagian Rancakih Wetan di ujung sebelah sana, kapan nanti keserap yang namanya zonasi? Itu ngeri banget. Bahkan hasil survei saya itu, kenapa anak-anak petani, ini petani itu bukan yang punya lahannya, tapi penggarap. Ya, penggarap terbatas kan, berarti dia tidak punya gaji. Dia penggarap lahan, penggarap kebun. Anaknya tidak sampai dilanjutkan ke sekolah negeri. Kenapa? Karena keterbatasan ekonomi. Makanya dari itu, betul. Itu sering tidak masuk dan lebih baik udahlah jangan dilanjutkan. Itu terjadi. Silakan Anda survei orang pendidikan, jangan tutup mata, jangan tutup telinga kan gitu. Itu yang terjadi. Iya betul. Nah, dan kembali dengan sistem PPDB seperti ini akan menimbulkan masalah-masalah. Termasuk bila mana taruh si anak ini dia masuk tadi bisa mencetak yang namanya calon koruptor baru karena dia masuknya pakai uang. Kedua, bisa mempengaruhi faktor psikis anak. Taruhlah si anak ini ranking 3 besar di sekolahnya waktu SMP, dari asumsi bahwa dia bisa masuk negeri. Ternyata pada akhirnya dia tidak terima karena sistem zonasi. Nah, ini bisa pakai sistem prestasi rapot ya. Yang namanya rapot kalau di kampung, karena dia sebelumnya orang kampung, nilainya memang ada juga sih yang benar, yang bagus. Tapi kebanyakan itu nilai di bawah rata-rata. Taruhlah kalau yang prestasi rapot itu minimal harus rata-rata 8,5 ke atas, dia 8,2 atau 8 itu udah rank 3 besar kalau di kampung. Sehingga pada saat beradu lagi prestasi rapot dengan orang-orang yang ada di kota, ya Rancakih kayak SMP 1, kayak SMP 3, SMP 4, itu kalah lagi yang swasta, nggak terserap lagi kan gitu. Makanya saya aneh kan gitu. Itu dibiayai oleh negara. Kita mengajukan tim pansus udah 2 tahun tidak ada realisasi dan sosialisasi. Bahkan saya pernah datang ke Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Barat, kemudian ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Jawa Barat, bahkan meminta supportnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Ini tidak ada yang namanya realisasi dan sosialisasi buat masyarakat. Kami ini demi masyarakat, bukan demi saya, demi Allah tidak tahu yang namanya proyek sama siapa, silahkan kan gitu. Karena prinsip saya nih, Kang Asli nih, begini Kang Lai, peperihan saya tuh bisa mere duit, kalau saya jadi jutawan dibangunkan ku saya jadi milioner mah, kudu minta ke pemerintah. Peperihan saya orang terbatas, punya uang terbatas, mudah-mudahan dengan pemikiran dan tenaga saya bisa berguna untuk orang banyak. Prinsip saya seperti itu, bukan pengen hayang kepuji, bukan kan? Ya paling begitu aja dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan bisa didengarkan oleh pemangku kebijakan yang menyangkut tentang pendidikan. Baik, terima kasih Kang ya. Mudah-mudahan ada rahmat Allah, Kang Lai juga sehat dan panjang usianya dan diberkahi rezekinya. Amin ya. Terima kasih Kang. Terima kasih. Hatur nuhun pisan ya Kang Asli ya, yang sudah memberikan gambaran buat kita seperti apa pendidikan, dan mudah-mudahan ini menjadikan
pembelajaran buat kita semuanya dan para pembuat keputusan kebijakan masalah pendidikan yang ada di khususnya Jawa Barat dan Kabupaten Bandung. Maka jangan sampai tadi seperti dibilang Kang Asli bahwa pendidikan itu begitu mahal, ya. Pendidikan begitu mahal sehingga orang yang tidak mampu, orang hanya anak petani itu tidak bisa melanjutkan sekolah karena terbentur dari biaya. Inginnya masuk negeri dan tidak bisa masuk negeri. Walaupun ada dana SKTM, tidak semuanya bisa menyerap dengan dana SKTM ya. Surat keterangan tidak mampu, tetap swasta juga tetap harus bayar, tidak full ditanggung oleh sekolah tersebut. Kemudian seperti yang dibilang Kang Asli bahwa PPDB yang sekarang kalau betul memang terjadi itu yang menggunakan uang bisa mencetak para koruptor baru nanti ke depan. Karena mindset si anak ini bakal berasumsi bahwa saya harus seperti ini, mengalahkan segala cara untuk menghasilkan uang. Kemudian bisa mempengaruhi faktor psikis anak. Kalau si anak ini ranking 3 besar waktu SMP-nya, kemudian dia tidak masuk sekolah negeri, maka dia akan malas akhirnya sekolah. Kemudian ada asumsi ibunya juga akan kecewa, orang tuanya akan kecewa. Dan ketiga, ya mudah-mudahan ini menjadikan pemikiran buat kita bersama, khususnya Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kabupaten Bandung, bahwa pendidikan itu harus normatif, sehingga ada pemerataan pendidikan yang berwawasan, keadilan sosial kemasyarakatan. Jadi orang pelosok kampung bisa difasilitasi sekolah negeri, baik SMP atau SMA. Dan mudah-mudahan tadi SMA Negeri 2 ini bisa secepatnya dibangun ya, karena walaupun ya kalau asumsi berasumsi lagi berandai, kita udah mengajukan ya di tim Pansus ya Kang Asli, justru yang di ACC yang di Rancakihang bukan yang Pansus ajukan, itu tidak normatif juga. Saya yakin orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tidak normatif ya, tidak melihat visibility study ya. Oke, baik, mungkin demikian dari saya, Kang Lai. Mudah-mudahan menjadikan pembelajaran kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.